Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu. Hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, hari ini kita akan mempelajari kisah Nuh. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami untuk meneladani Nabi Nuh yang selalu taat melaksanakan perintah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita dengarkan kisah Nuh. Nah, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan Allah. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, waktu itu orang sudah semakin banyak, ya, manusia semakin banyak. Dan ternyata bumi telah dirusak oleh manusia. Semua manusia menjadi jahat. Kekejaman terjadi di mana-mana. Jadi Allah melihat dunia itu penuh dengan kejahatan. Sebab semua manusia melakukan kejahatan demi hidupnya. Lalu berkatalah Allah kepada Nuh. Karena Allah tidak senang dengan orang yang jahat, Allah datang dan berkata kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Lalu kata Tuhan, Aku akan memusnahkan mereka beserta bumi, karena bumi telah dipenuhi dengan kekejaman. Jadi Tuhan waktu itu memerintah Nuh. Ya, apa yang dia perintah? Tuhan berkata kepada Nuh untuk membuat sebuah kapal besar. Membuat sebuah kapal besar dari kayu yang kuat. Jadi, kalau sudah jadi, jangan lupa memasang sebuah pintu di sisinya. Lalu kata Tuhan, nanti suatu saat aku akan mendatangkan banjir untuk membinasakan semua makhluk yang hidup di bumi ini. Segala sesuatu di bumi akan mati. Tetapi Nuh, engkau akan selamat. Dan aku akan berjanji. Jadi Tuhan membuat perjanjian. Masuklah ke dalam kapal itu jika kapal itu sudah jadi. Lalu kamu masuk bersama istrimu dan anak-anakmu beserta istri-istri anakmu. Jadi tidak lupa juga kamu bawalah binatang atau hewan berpasangan, ya, setiap jenis, misalnya burung berpasangan, binatang berpasangan. Itu pesan Tuhan supaya mereka tidak turut binasa dan nanti bisa berkembang biak lagi di bumi. Dan jangan lupa membawa makanan untuk kalian di dalam kapal. Lalu Nuh pun melakukan perintah Tuhan. Dia membuat sebuah kapal. Dan orang-orang jahat itu semua mentertawakan Nuh. Mentertawakan Nuh karena kenapa? Ngapain Nuh membuat kapal di padang gurun? Kan tidak ada laut, tidak ada air. Semua mereka mentertawakan. Tetapi karena Nuh patuh dengan perintah Tuhan, Nuh tetap membuat kapal. Akhirnya kapal pun jadi. Setelah Nuh menyelesaikan pekerjaannya, lalu berkatalah Tuhan kepada Nuh, 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan. Hujan yang tidak akan reda selama 40 hari 40 malam. Supaya semua makhluk hidup yang telah kuciptakan itu binasa. Dan benar, 7 hari kemudian banjir datang melanda. Karena apa? Karena hujannya tidak berhenti-berhenti itu. Segala mata air di bawah bumi pun pecah. Segala pintu air di langit terbuka. Dan hujan turun selama 40 hari 40 malam.
Nuh dan istrinya, anak-anaknya beserta istri-istri mereka, segala makhluk hidup di dalam kapal itu menyelamatkan diri. Demikian juga dengan binatang-binatang yang berpasangan. Lalu Tuhan datang segera menutup pintu kapal itu. Banjir mulai datang melanda. Wah, ombak besar. Air tadi semakin tinggi. Air tadi sampai mencapai puncak-puncak gunung dan terus naik sampai mencapai ketinggian 7 meter di atas puncak gunung yang paling tinggi. Tidak ada lagi tempat untuk mengungsi. Semua makhluk hidup mati tenggelam. Demikian juga Tuhan membinasakan orang-orang yang jahat itu. Yang tidak binasa hanyalah Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang di dalam kapal itu. Nah, air tadi itu tidak kunjung surut selama 150 hari. Nah, Nuh selamat bersama keluarganya. Nuh, nih, lihat, yang lain sudah tenggelam tapi mereka selamat. Dan Nuh bersyukur kepada Tuhan karena keluarga mereka masih hidup. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita tadi. Perlu kita ketahui bahwa Tuhan menciptakan segala isinya itu sebenarnya semuanya itu baik. Ya, semuanya itu baik. Jadi, kita sebagai manusia harus menjaga semua ciptaan supaya tetap baik. Nah, jika manusia melakukan kejahatan, maka bisa terjadilah kekacauan di bumi ini. Misalnya membuang sampah sembarangan, merusak hutan. Apa yang terjadi? Bisa banjir. Membuang sampah di selokan itu bukan perbuatan yang baik. Jika air hujan datang, sampah akan naik dan sampah tidak bisa jalan. Air pun tersumbat karena sampah, maka air akan tinggi dan terjadilah banjir. Begitu juga dengan orang yang suka menebang hutan sembarangan. Tidak ada, saat hujan turun tidak ada lagi penyerapan air di pohon. Kalau sudah tidak ada pohon-pohonnya sudah digundulin, maka terjadilah banjir. Ya, jadi anak-anak harus berbuat baik dengan menjaga ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan tuh ingin agar manusia itu selalu setia dan taat pada perintahnya. Kalau kita semua taat pada perintah Tuhan, kita akan selamat. Nah, anak-anak mau kena banjir seperti cerita Nuh tadi? Tidak kan? Nah, jadi Tuhan akan melindungi orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Nah, sama seperti Tuhan melindungi Nuh dan keluarganya sehingga mereka pun selamat. Mengapa Nuh selamat? Nuh selamat karena dia taat kepada Tuhan. Nah, karena Nuh anak baik beserta anaknya. Oh ya, anak-anak, Nuh tadi punya anak 3 ya. Siapa saja namanya? Ya, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, ingat ya anak-anak, pesan ibu dan juga Tuhan juga berpesan bahwa Tuhan ingin agar manusia selalu setia dan taat pada perintahnya. Ya anak-anak ibu ya. Nah, itu saja hari ini pembelajaran kita. Mari kita berdoa sesudah belajar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, berkatilah kami agar selalu rajin dan setia melaksanakan perintah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini cukup sekian pembelajaran agama kita kisah Nuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.